Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring MTS Negeri 1 Cilacap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak, kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang sangat luar biasa ini. Semoga kita mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kita semoga bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang getting one's attention, and then complimenting, and checking one's understanding, and the last is asking for and giving opinion. Nah, apa itu yang tadi Pak Guru sebutkan? Nah, materi itu diajarkan di kelas 8 atau kelas 2 SMP MTS di semester 1. So, bagi kalian yang sekarang kelas 8, otomatis materi ini akan sangat membantu bagi kalian untuk bisa lebih memahaminya. Jadi jangan sampai kemana-mana, terus ikuti video berikut ini dengan baik agar nanti kalian bisa lebih memahaminya dengan sempurna. Dan juga anak-anak, bagi kalian yang baru membuka channel YouTube ini, jangan lupa like and subscribe, dan juga silahkan barangkali mau bagikan video berikut ini, itu lebih membantu agar video berikut ini bisa bermanfaat untuk semua. Oke, check this out. Oke anak-anak semuanya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa hari ini kita akan belajar tentang getting one's attention, and then complimenting or praising, checking one's understanding, and the last is asking for and giving opinion. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang getting one's attention. Nah, apa itu getting one's attention? Yaitu cara kita mengekspresikan sesuatu untuk mendapatkan perhatian. Jadi attention sendiri artinya perhatian. Nah, bagaimana ekspresinya? Berikut ini adalah beberapa ekspresi dari attention. Yang pertama ada excuse me, kemudian listen to me please. Yang ketiga ada please pay attention, dan yang terakhir ada attention please. Nah, keempat ekspresi ini bukan ekspresi baku, jadi tidak harus ekspresi attention itu seperti yang Pak Guru terangkan di sini. Karena sebenarnya banyak sekali ekspresi dari attention, tapi untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami dan menghafalkan, Pak Guru hanya tuliskan 4 saja. Ini bisa mewakili seluruh atau kebanyakan ekspresi dari attention. Nah, keempat ekspresi ini itu intinya sama, artinya meminta perhatian. Jadi kalau kita artikan ya, artinya tolong dong perhatikan, seperti itu kalau bahasanya kita ya. Nah, itulah beberapa ekspresi dari attention. Nah, ini contohnya, ada guru ingin meminta perhatian siswanya, beliau menggunakan kalimat atau ekspresi attention please. Kemudian siswa-siswanya menjawab dengan kata-kata atau respon yes sir, boleh juga langsung yes, seperti itu juga boleh. Kemudian yang kedua ada contoh lagi. Nah, dia pakainya excuse me. Nah, ini juga sama, intinya meminta perhatian, seperti itu. Nah, itulah tadi beberapa ekspresi dari getting one's attention atau expressing of attention. Gampang sekali. Kita lanjut ya. Kemudian yang kedua ada complimenting or praising. Apa itu? Nah, ini lumayan. Complimenting or praising adalah cara kita untuk berekspresi untuk memuji performa atau prestasi seseorang. Jadi misalkan kita ingin memuji atau kagum dengan performa atau prestasi seseorang,
kita menggunakan ekspresi yang namanya complimenting or praising. Nah, inilah contoh ekspresi dari complimenting. These are the expressions. Yang pertama ada brilliant, yang kedua ada that's awesome, yang ketiga ada you look amazing, dan yang keempat ada you are marvelous. Ini silahkan bisa digunakan di mana saja ketika kalian ingin memuji seseorang. Contoh misalkan kalian di rumah melihat adiknya pinter banget, ketika disuruh mengerjakan PR, maka kalian bisa mengungkapkannya dengan kata-kata brilliant, atau bisa ditambahi dengan you are brilliant dan sebagainya. Bisa juga dengan mengungkapkan kata-kata that's awesome juga bisa. Jadi misalkan kalian sore-sore jalan-jalan ya, setelah menyimak video pembelajaran dari guru-guru kalian masing-masing, kalian ketemu sama temennya pakai sepeda baru. Nah, kamu lihat, kamu bisa menggunakan kata-kata atau ekspresi you look amazing. Artinya wow, bagus banget sepedanya, seperti itu. Nah, itulah beberapa ekspresi dari complimenting. Di sini ada beberapa contoh, ada beberapa dialog. Yang pertama ada dialog ini teman ya. Nah, yang satunya pakai gitar dan ada mikrofon, berarti otomatis dia penyanyi dan bawa gitar seperti Rhoma Irama. Ini temennya memuji dengan ekspresi what a wonderful performance. Maksudnya adalah wow, betapa indah performanya. Nah, ini seperti yang tadi Pak Guru jelaskan bahwa complimenting or praising itu ekspresi untuk memuji performa seseorang. Nah, bisa direspon dengan thank you, seperti itu. Kemudian ada lagi what a nice dress, thank you very much. Ini temannya pakai gaun bagus, dia bisa mengungkapkan pakai kata-kata atau ekspresi what a nice dress, betapa bagus bajumu, seperti itu. Nah, ini ada lagi, silahkan kalian cari di kamus. Ini sengaja tidak Pak Guru sampaikan artinya biar kalian lebih bisa beraktivitas secara manfaat. Maka silakan buka kamus, cari artinya. Nah, ini beberapa keyword atau kata kunci untuk nantinya ketika ada tugas dari Pak Guru, kalian bisa menjawabnya dengan tepat. Itulah beberapa ekspresi dan contoh dari complimenting or praising. Kemudian selanjutnya anak-anak, yang ketiga ada checking one's understanding. Nah, checking one's understanding adalah cara kita mengekspresikan sesuatu untuk mengecek kepahaman seseorang. Apakah orang yang kita ajak bicara itu paham atau tidak? Nah, kita bisa menggunakan atau kita bisa mengeceknya dengan ekspresi berikut ini. Ada ekspresi yang pertama, do you understand? Kemudian yang kedua, are you with me? Yang ketiga, do you get the point? Yang terakhir, is everything clear? Nah, ini juga sama. Jadi walaupun beda tulisan ya, do you understand, are you with me, do you get the point, is everything clear, ini semuanya juga intinya sama, menanyakan apakah kamu sudah paham. Nah, itu bisa menggunakan do you understand, are you with me, do you get the point, atau is everything clear. Itu artinya sama, diingat-ingat artinya apakah kamu paham, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada responnya. Responnya boleh memilih ya, boleh yes ketika kalian ditanya do you understand. Ketika paham ya jawab yes, I understand.
Kalau no ya jawab sorry, I don't understand, seperti itu. Ketika ditanya lagi, is everything clear? Yes, it's very clear. Kalau misalkan belum jelas ya, sorry, it's not clear misalkan. Sorry, please repeat again juga bisa. Itu banyak ekspresi dan respon dari checking one's understanding. Ini beberapa contohnya. Do you understand what the teacher is talking about? Yes, I do. Nah, misalkan tuh tanya, do you understand? Apakah kamu paham what the teacher is talking about? Apa yang Pak Guru ceritakan atau apa yang Pak Guru bicarakan? Jawabannya ketika paham, yes, I do. Kalau tidak paham ya, no, I don't. Seperti itu. Itulah contoh dari checking one's understanding. Kemudian yang terakhir ada asking for and giving opinion. Apa itu? Kita simak sama-sama. Asking for and giving opinion adalah cara kita untuk meminta dan memberi pendapat kepada seseorang. Jadi asking for itu artinya meminta, giving memberi, opinion pendapat, seperti itu. Ya, jangan sampai kalian tidak paham apa yang dituliskan sama Pak Guru. Ini sangat jelas sekali. Nah, inilah beberapa ekspresi dari opinion dan responnya juga. Yang pertama ada what is your opinion about. Nah, titik-titik ini boleh diisi dengan kata benda yang kalian ingin tanyakan pendapatnya. Contoh misalkan kalian sama temennya jalan-jalan di mall atau di kafe, kemudian lihat ada es jus alpukat misalkan. Nah, kamu tanya sama temennya, what is your opinion about avocado juice, ya. Bahasa Inggrisnya alpukat kan avocado ya. What is your opinion about avocado juice? Seperti itu. Jadi di sini diikuti dengan kata benda atau nama orang, nama hewan juga bisa. Kamu jalan-jalan ke kebun binatang, temu sama singa, kalian bisa menggunakan kata-kata atau ekspresi what is your opinion about the lion? Misalkan, apa pendapatmu tentang singa itu? Apa pendapatmu tentang jus alpukat itu? Seperti itu. Nah, itulah ekspresi yang pertama untuk menanyakan pendapat. Kemudian yang kedua ada do you think that? Ini juga sama artinya. Do you think that? Ini juga diisi dengan kata benda juga boleh. Kemudian kata sifat juga boleh. Contoh misalkan kalian melihat wajahnya Pak Guru, kemudian kalian tanya sama temannya, do you think that Mr. Joe is handsome? Apakah Pak Johar itu ganteng? Kalian bisa menjawabnya dengan kata-kata, oh iya, nanti itu akan Pak Guru jelaskan di responnya. Nanti dulu, sabar. Kemudian yang selanjutnya ada do you agree with me? Ini juga sama. Apakah kamu setuju denganku? Ini juga sama artinya, meminta pendapatnya setuju apa tidak, seperti itu. Yang terakhir juga sama, what is your view about? Nah, ini yang terakhir sama yang pertama itu memang tulisannya beda, tapi sebenarnya maksudnya sama. Nah, kenapa Pak Guru tuliskan di sini? Karena barangkali dalam soal-soal nanti keluarnya bukan what is your opinion, tapi what is your view. Maka ini juga artinya sama dengan what is your opinion. Artinya meminta pendapat tentang sesuatu, seperti itu. Itulah ekspresi dari opinion. Kemudian selanjutnya ada respon. Tadi ketika ditanya what is your opinion about, nah, nanti kalian bisa menjawab
dengan kata-kata in my opinion. Contoh misalkan tadi ditanya tentang what is your opinion about lion. Nanti kalian bisa menjawabnya dengan in my opinion, lion is great. Nah, lion sangat hebat, misalkan seperti itu. Kemudian ketika ditanya menggunakan contoh misalkan tadi, do you think that Mr. Joe is handsome? Misalkan, kalian juga bisa menjawabnya dengan menggunakan I think that Mr. Joe is not handsome. Misalkan, seperti itu juga boleh. Tadi ditanyakan, do you agree with me? Yes, I agree. Kalau misalkan kalian tidak setuju ya tinggal jawab no, I don't agree. Seperti itu. Sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Video pembelajaran berikut ini Pak Guru yakinlah kalian sangat mudah untuk memahaminya. Ini juga sama, what is your view about? Nanti ya juga sama jawabannya. I think that juga bisa, my opinion juga bisa. Nah, itulah beberapa ekspresi dan respon dari opinion. Kemudian contohnya, di sini ada beberapa orang yang sedang berdialog. Contoh, what do you think about? Nah, ini pakainya what do you think? What do you think about our new teacher? Pasti kalian sudah bisa memahaminya ya. Artinya ini what do you think? Apa pendapatmu tentang new teacher, guru baru kita? Well, personally I like him. He is very humble. Nah, ini jawaban dari teman yang pertama. Well, personally I like him. Nah, saya suka dia. Berarti menurut dia he is very humble. Dia sangat humble, sederhana. Nah, tapi menurut teman satunya, ini dia berkata, but I think our former teacher is better than him. Teman satunya malah tidak setuju. Teman satunya bilang, saya pikir, I think. Nah, ini pakainya I think. Ini responnya juga bisa I think. Nah, dia pakainya I think ya. I think our former teacher is better than him. Gurunya lebih baik daripada dia. Itu seperti itu. Jadi kalian tidak harus selalu setuju, kalian tidak harus selalu tidak setuju. Maka terserah kalian loh. Ini juga kan pendapat-pendapat kalian seperti itu. Jadi tidak ada yang boleh memaksakan pendapat seseorang. Nah, itulah beberapa ekspresi dan contoh serta respon dari opinion. Oke anak-anak semuanya, itulah materi yang hari ini kita pelajari. Yang pertama ada getting one's attention, yang kedua ada complimenting or praising, yang ketiga ada checking one's understanding, dan yang terakhir ada asking for and giving opinion. Pak Guru yakin kalian pasti bertanya-tanya atau ada yang belum jelas, silahkan bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian yang sudah menyimak video berikut ini untuk mengisi link absen yang ada di kolom komentar yang paling atas. Itulah anak-anak materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.